Baik, selamat pagi anak-anak. Sehat-sehat semua ya. Ya. Bagaimana kabarnya? Semuanya tak ada yang kurang ya. Ibu berharap semua kita mau belajar. Ya, kebiasaan belajar itu membuat kita menjadi satu habit untuk menjadi lebih baik ke depannya. Saya percaya anak-anak kami di rumah juga berharap ingin sekolah sekali, tetapi apa boleh buat, pemerintah masih melarang. Tapi yakinlah, ya suatu saat semuanya akan berlalu itu, ya. Nah, anak-anak kami yang kelas 10 sudah ingin bertatapan muka, ya. Tapi biarlah, semuanya kita masih daring ya. Saya juga rindu sama kalian ya. Baik, anak-anak kami, sekarang kita masuk ke materi baru. Nah, sebelum masuk ke materi baru, nah kalian jangan lupa ngabsensi dulu ya. Oke. Kemudian pelajaran yang lalu ya mengenai redox awal ya, perkenalan redox itu ya, kita harus mengerjakan PR-nya. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan redox yang ketiga, yaitu ya mengenai bilangan oksidasi dari redox. Coba perhatikan keterangan ibu ya nak ya. Oke, kita lihat ya nak ya, redox yang baru. Nah, kita lihat ya. Dari bilangan oksidasi. Oke. Nah, yang ketiga itu kalau kemarin udah berdasarkan pengikatan oksigen dan pelepasan oksigen. Sekarang dari yang kedua berdasarkan pengikatan dan pelepasan elektron. Tapi yang paling menjadi mendasar adalah berdasarkan kenaikan dan penurunan bilangan oksidasi. Nah, ini yang mau kita bicarakan. Ya nak ya, ini kemarin sudah ya. Yang oksigen kalau mengikat disebut dengan oksidasi, reduksi melepas oksigen. Nah, udah ada contoh ibu kasih ya. Terima kasih kepada anak-anak kami yang sudah mengerjakan tugasnya seperti yang ibu harapkan. Nilai 100 menjadi peganganmu kalau kau rajin mengikuti aja dengan materi yang ibu kasihkan. Oke, yang kedua mengenai elektron. Elektron itu bermuatan negatif 1. Oke. Nah, sekarang yang ketiga yaitu mengenai ya bilangan oksidasi. Kita lihat ya nak ya. Konsep bilangan oksidasi. Apa itu bilangan oksidasi? Ini adalah sebuah bilangan yang menyatakan selisih ya positif atau negatif antara jumlah elektron yang tergabung dengan suatu atom dalam sebuah senyawa kimia dengan atom yang sama dalam suatu unsur. Ya, itulah konsepnya. Sebuah bilangan yang menyatakan selisih positif atau negatif antara jumlah elektron yang tergabung dengan suatu atom dalam sebuah senyawa kimia dengan atom yang sama dalam suatu unsur. Agak bingung ya? Apa itu? Itu. Selisih positif atau negatif antara jumlah elektron begitu. Atau dengan kata lain lah ini. Bilangan oksidasi suatu unsur dalam senyawa ya adalah muatan yang dimiliki oleh atom unsur tersebut jika semua elektron ikatannya atau pasangan elektron ikatan atau PEI didistribusikan kepada atom unsur yang elektronegativitasnya lebih besar atau lebih elektronegatif. Nah, supaya kita jangan bingung ya, coba kita buka buku kimia kita. Buku kimia redox itu mengenai bilangan oksidasi, halaman. Coba lihat nak tuh. Ibu jelaskan lagi ya. Halaman 195.
Nah, iya. 195 buku kimiamu dari ini. Oke, kita lihat di sini apa pula katanya. Bilangan oksidasi halaman 195 adalah suatu relatif suatu atom dalam unsur molekul atau ion yang ditentukan berdasarkan keelektronegatifan atom-atom. Atau dalam reaksi redoks perpindahan elektron menyebabkan terjadinya perubahan bilangan oksidasi. Nah, jadi atau dengan kata lain, bilangan oksidasi menentukan, ya, mengetahui, ya, apakah terjadi reduksi atau oksidasi. Oke, kita lihat ya. Nah, ini kasih contoh. Aturannya ada. Coba halaman 196. Nah, di sini Bu kasih contoh juga ya nanti. Nah, yang pertama ini tabel 51. Mesti kau hafal ya, Nak. Hafalnya itu mengerti dengan penghafalan itu. Yang pertama, bilangan oksidasi unsur-unsur bebas adalah 0. Apa saja unsur bebas? Di situ ada di bukumu. Na yang sendirian, solid ya, solid itu padat. O2 gas. Oke. Nah, kemudian apa? Cl2 gas. C dalam bentuk solid. C dalam bentuk solid itu adalah sama dengan 0. Itu ada di alam, bebas. Oke, bisa ya? Nah, jadi lihat contohnya itu dalam buku. Pas. Kemudian, yang kedua, bilangan oksidasi atom H harus positif 1. Kecuali pada hidrida. Misalnya, NaH. Na positif 1, H negatif 1. Nah, jadi nilainya itu harus sama dengan 0. Nah, kalau di sini di bukumu, di nomor 5, bilangan oksidasi H dalam senyawa hidrida non-logam sama dengan positif 1. Ya, dalam senyawa hidrida logam dan boron, bilangan oksidasi H sama dengan negatif 1. Artinya di sini apa? Ya, contohnya kita lihat HCl, H positif 1, Cl negatif 1. Jangan lupa, Nak, di dalam reaksi kimia, dalam satu senyawa kimia, biasanya bilangan oksidasi yang positif di depan. Baru yang belakangnya adalah negatif. Jadi Na ini, yang ada dalam gambar ini, Na positif 1. Kecuali hidrida ini. Na positif 1, H menjadi negatif 1. Kecuali ini. Baru Ba juga. Ba positif 2 karena golongan 2A. Baru H negatif 1. Negatif 1 kali 2. Maka jumlahnya sama dengan 0. Al juga. Al positif 3. H negatif 1 kali 3. Ada 3 biji ini, Nak. Maka bilangan oksidasinya menjadi sama dengan jumlahnya 0. Nah, kalau di buku itu ada HCl. H positif 1. Cl negatif 1. Nah, kecuali hidrida. LiH. NaH. Gitu. NaH lah kita ambil contoh. Na positif 1. H negatif 1. Udah? Yang berikutnya, yang ketiga. Bilangan oksidasi atom O harus negatif 2. Kecuali pada F2O, dia positif 2 O-nya. Pada senyawa peroksida, O-nya sama dengan negatif 1. Dan superoksida negatif setengah. Nah, peroksida itu adalah senyawa dengan 2 buah rantai atom oksigen OO. Contoh, H2O2. O di sini untuk peroksida, maka O-nya negatif 1. Negatif 1 kali 2, berapa? Negatif 2. H berapa? Positif 1 kali 2, positif 2. Jadi jumlahnya harus sama dengan 0. Ini juga, Na2O2. Na positif 1 kali 2. Positif 2. Karena di depan harus positif. Nah, O negatif 2. Negatif 1 kali 2. Negatif 2. Maka nilainya sama dengan 0. Dan BaO2. A positif 2, golongan 2 anak. Ambil sistem periodikmu. Ya.
Golongan 2A, positif 2. Yakin itu karena positif 2. Udah kita lewatkan itu kemarin mengenai golongan-golongan yang harus bermuatan positif dengan negatif. Maka BA positif 2. O negatif 1 kali 2 sama dengan negatif 2. Oke, itulah peroksida. Nah, kalau superoksida, berapa tadi katanya superoksida? Nilainya sama dengan negatif setengah O-nya. Kita kirakan. Ya. Superoksida itu ada di bukumu, ya. F, mana dia? Negatif setengah. Karena apa? Dia senyawa yang mengandung ion O2 negatif. Nah, superoksida mana contohnya? Di situ ada dia. Coba lihat di bukumu. Nah, contohnya itu KO2. K positif 1 karena golongan 2A. Ada di bukumu. Oke. O negatif setengah kali 2 menjadi berapa? Negatif 1. Jadi nilainya itu sama dengan 0. Maka O-nya menjadi negatif setengah. Itu superoksida. Di nomor 4 itu. Di dalam buku tabel 51. Nah, berikutnya. Bilangan oksidasi atom-atom logam biasanya positif. Ya, harus positif. Logam-logam itu apa saja? Golongan 1A, 2A, 3A. Ya, itu positif. Baru golongan B, itu semua positif. Oke. Nah, itu ada di nomor berapa itu? Bilangan oksidasi atom logam harus bermuatan positif, ada di nomor 2. Ya. Monoatomik, ya, sama dengan muatan ion. Artinya logam. Oke, dia selalu yang di depan itu, ya. Oke, berikutnya. Jumlah bilangan oksidasi semua unsur dalam senyawa sama dengan 0. Nah, totalnya tadi Ibu bilang 0. Kita jumlahkan dia. Oke. Nah, berikutnya. Jumlah bilangan oksidasi semua atom unsur dalam ion sama dengan muatan ion. Itu namanya di mana itu? Sama dengan muatannya. Ya, itu di nomor 2 juga. Na positif 1. Maka berapa bilok Na-nya? Sama dengan positif 1. Karena apa? Pangkatnya itu, muatan ionnya. Kalau Cl negatif 1. Maka dia berapa muatan Cl-nya? Sama dengan negatif 1. O2 negatif. Berapa bilok O-nya? Bilok O-nya sama dengan negatif 2. Begitu. Ya, itulah muatan ion. Muatan katanya itu adalah positif negatif. Ionnya adalah ya positif negatif juga. Oke, berikutnya. Untuk F, fluor di nomor 3 di tabel 51. Bilangan oksidasi F pada umumnya adalah negatif 1. Ya. Nah, ingat, NaF. NaF, Na positif 1, F negatif 1. Maka jumlahnya sama dengan berapa tadi, Nak? Positif 1 dikurang 1 sama dengan 0. Untuk F ya. Selalu F itu yang ada F fluor itu golongan 7A adalah negatif 1. Karena apa? Karena dia di golongan 7A. Kurang 1 untuk menjadi, karena dia 7 kurang 1 supaya menjadi 8. Nah, ini konsepnya. Kalau dia, ya inilah ya, jadi kalian lihat tabel 51. 1 sampai 9. Yang ini singkatnya saja. Jadi Ibu tolong ya, dibaca itu di tabel 51, aturan-aturan dalam penentuan bilangan oksidasi. Bisa diskusi dengan teman. Oke? Nah, dalam konsep redoks untuk bilangan oksidasi, kalau dia mengalami oksidasi, maka yang terjadi adalah kenaikan bilok. Oke. Kalau dia mengalami penurunan bilangan oksidasi, maka mengalami reduksi. Apa tadi oksidasi? Kenaikan di bilok. Kalau reduksi, penurunan bilok. Oke, kita lihat contoh nah. NaCl. Nah, kita lihat. Langsung tembak aja ya. Na. Karena dia sendirian, maka biloksnya berapa? 0. Lalu Cl.
Na 0. Oke, kita lihat Na 0. Dari Na ini berubah menjadi Na positif, maka dia mengalami kenaikan kan? Na positif berapa biloksnya? Positif 1. Maka Na menjadi Na positif, positif 1, maka dia mengalami kenaikan. Lalu ya Cl. Cl sendirian. Cl sendirian, maka ya dari 0 menjadi Cl negatif, maka menjadi negatif 1. Maka dia mengalami penurunan bilok. Nah, nampak di sini jelas. Oke. Nah, jadi kalau dia bermuatan ya adalah berubah menjadi muatan positif 1 dan negatif 1. Ya, kita lihat tergantung kepada situasinya bagaimana. Apakah dari ini sebelum reaksi? Nah, apakah dari sebelum reaksi dia dari 0 menjadi positif 1? Nggak bisa dibalik, nak ya. Dari positif 1 menjadi 0, nggak bisa. Harus dari 0 menjadi positif 1. Maka mengalami kenaikan. Maka kenaikan itu disebut dengan oksidasi. Lalu Cl. Dari 0 menjadi negatif 1. Maka dia mengalami penurunan. Disebut reduksi. Maka reaksi ini adalah reaksi redoks. Nanti ada yang nggak redoks. Nah, oke, pelan-pelan, ya. Baik. Apa itu reaksi autoredoks? Adalah reaksi proporsionasi. Adalah reaksi kimia yang pada reaksi tersebut suatu zat bertindak sebagai pengoksidasi dan pereduksi sekaligus yang menghasilkan zat-zat yang berbeda. Nah, kita lihat Cl2. Berapa biloksnya? 0. Lalu Cl negatif, berubah menjadi NaCl, menjadi negatif 1, turun dia. Oke, dari Cl2 juga. Baru dari 0 menjadi negatif 1, mengalami reaksi apa dia? Turun, reduksi. Nah, lalu dari 0 juga, Cl-nya masih ada satu lagi sebelah kanan. Mengalami kenaikan, maka mengalami oksidasi. Jadi satu unsur, satu senyawa ya atau unsur mengalami penurunan dan kenaikan atau kenaikan dan penurunan. Maka yang Cl2 ini disebut dengan reaksi autoredoks. Jadi satu sumber bisa mengalami positif dan negatif. Itulah autoredoks. Enak ya? Nah, jadi sampai di situ sajalah Ibu sudahi ya. Dan nanti lain kali kita sambung ya. Jangan lupa nanti kerjakan PR. Memperhatikan tabel 51. Baik ya, jangan lupa kerjakan PR. Ya. Sampai di situ dulu, Nak, karena nanti akan kita Ibu terangkan mengenai bagaimana tata nama senyawa biloks itu nantilah ya. Yang penting Anda sudah mengetahui, anak-anak kami sudah tahu bagaimana reaksi reduksi dan oksidasi baik dari satu sumber yang disebut dengan autoredoks ya, sumbernya mengalami keduanya atau dalam reaksi yang terpisah. Baik, selamat pagi anak-anak. Sehat ya selalu. Salam dari Ibu.